Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Hasan Asrori. Ya, pada video hari ini kita akan lanjutkan project latihan Coordinator 4 ya. Video sebelumnya kita sudah berhasil membuat insert data. Oke, hari ini kita akan coba membuat cara bagaimana menghapus data dan edit data di Coordinator 4. Oke, langsung saja kita mulai. Teman-teman buka project latihannya menggunakan Visual Studio Code. Oke, saya jalankan dulu di sini. PHP Spark Server, enter. Oke, kita buka di menu kategori ya. Kita buat eksekusi hapus dan ubah data. Oke, sekarang kita cari tombol hapusnya, itu ada di sini ya, button btn danger hapus. Oke. Nah, jadi konsepnya ketika saya klik hapus ini, jadi tidak langsung terhapus. Jadi ada validasi konfirmasi pesan gitu ya. Apakah data ini akan dihapus atau tidak gitu ya. Kalau ya maka dihapus, kalau tidak maka tidak jadi dihapus datanya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan kelas ya untuk mengambil datanya. Kalau yang kemarin kita mengambil datanya menggunakan ID, tambahkan di bagian kelas ini hapus gitu ya, HPS atau buah hapus saja ya, hapus. Nah, spasi begini. Nah, sekarang kita buat sebuah function hapus ini di dalam jQuery-nya. Silakan teman-teman scroll di bagian mana nih, di penutup simpan ya. Nah, di sini berarti silakan ketik dokumen on klik. Nah, ininya kelasnya hapus function. Nah, gitu ya. Gini. Jadi ketika kelas hapus itu diklik, nah maka apa yang terjadi? Kita contohkan dulu alert. Ini diklik gitu, simpan. Nah, sekarang buka projectnya, refresh, silakan klik. Oke, ini diklik ya. Oke, ini artinya sudah berhasil mengambil data. Nah, ini diklik. Oke. Selanjutnya kita buat sebuah kondisi, bukan kondisi ya, kita ambil dulu data yang di sini sebagai ID sama dengan $echo. Kita tampilkan isi apa nih, kode, atau saya cek dulu database-nya dulu di sini, localhost. Nama database-nya saya lihat dulu. Ini nama database-nya apa kemarin itu, latihan. Oke, kita lihat project latihannya. ID kategori. Nah, ID kategori save ya. Jadi ID ini kan, ID itu sifatnya satu ya, jadi nggak boleh sama gitu, jadi beda-beda gitu. Kalau kelas dia mau banyak kelas juga nggak masalah, tapi kalau ID ini tidak boleh ada yang sama, makanya di sini saya menggunakan ID. Nah, ID-nya kita ambil dari ID kategori. Nah, kita coba ambil data si bagian hapus ini di bagian jQuery-nya gitu. Nah, di bagian sini coba var ID sama dengan $dis attr. Nah, ID. Nah, gitu ya. Jadi artinya variabel ID ini kita ambil ID yang kita klik gitu. Nah, coba kita alert dulu ID, simpan, kita jalankan projectnya. Ini di sini ya. Refresh, kita klik yang ini, ID-nya 1. Saya klik yang ini, ID-nya 2. Saya klik ini, ID-nya 3. Nah, gitu ya. Jadi masing-masing ini memiliki ID gitu.
Nah, ini ID-nya sudah berhasil kita simpan, nah kita ambil, lalu kita eksekusi untuk tombol hapusnya. Jadi untuk menghapus data itu kita mencari data yang akan dihapus berdasarkan apa yang dihapusnya gitu. Biasanya primary key-nya adalah kode ya. Kode apa tuh? Kode ID, kode atau ID gitu ya. Yang sifatnya primary key. Oke, kita lanjutkan di sini switch alert sini. Nah, yang bagian confirm coba. Mana scroll. Nah, gini nih ya. Do you want to save? Nah, sama aja ya kayak gini tuh. So, ini ya kita copy aja yang ini kalau enggak ini ya, copy tekan sini. Simpan. Ini kita ganti jadi data ini akan dihapus. Lanjutkan. Nah, oke, kita simpan, kita coba refresh. Coba. Nah, begini ya. Tapi nggak ada ikonnya ya. Ini ininya juga konfirmasi buttonnya gitu. Kalau misalnya saya klik ini, ininya hilang gitu ya. Nah, kita ganti, kita modif ya. Sini show Denny button kita hilangkan. Ini jangan title, kita ganti jadi teks. Jadi konfirmasi teksnya ini ya lanjutkan gitu ya. Ya, lanjutkan gitu. Gitu ya, lanjutkan. Denny button cancel ini enggak ya. Kita modif sedikit jadi allow outside klik. Nah, kita ganti false. Simpan, coba refresh hasilnya. Nah, gitu ya. Yes, lanjutkan tuh kayak gitu ya. Nah, terus cancel ya enggak. Nah, berarti di bagian ini nggak ada ikonnya ya. Ikonnya coba tadi kayaknya oke. Icon, kita tambahkan icon warning simpan, refresh kita. Nah, begini. Oke, kita lanjutkan bagian sini. Nah, so cancel button. Oke. Nah, di sini ya. If result is confirmed, maka apa di sini? Ininya, actionnya. Nah, kita buat di sini var action sama dengan hapus gitu. Nah, terus yang atas pakainya action atau enggak? Jadi kita cek dulu ya. Mana simpan action ya, action kita samakan aja. Nah, mana var action hapus. Terus kita buat lagi $Ajax. Nah, di sini kita copy aja yang ini ya supaya cepat sini sampai dengan sini aja dulu. Copy, terus kita pastekan di sini. Nah, proses kategori post catch-nya ini metodenya tipe atau metode post kita pakai ini. Datanya ID, kita kasih ID. Actionnya ini kan actionnya. Nah, pakainya action mana? Oke, actionnya ini berarti action. Nah, atau boleh di sini langsung hapus aja gitu ya. Hapus gitu. Ini kita berarti yang ininya hilangkan. Nah, setelah begini data tipe JSON. Nah, gitu ya. Sukses function. Nah, sukses function ininya kita kasih respon. Nah, apa nih kalau misalkan datanya berhasil dikirim, maka responnya apa? Nah, jika kita bikin ini ya, validasi, jika pesannya berhasil, maka di sini apa? Nah, else kita kasih else dulu sini ya. Else
Kita copy aja yang atas karena data berhasil simpan itu ya. Nah ini nih, ini kita copy, kita pastekan di sini. Nah berarti good job, data berhasil dihapus, terus icon sukses. Oke, kalau misalkan ini kita pastekan sini, berarti sininya ups gitu ya, sorry gitu, data gagal dihapus. Ikonnya berarti warning. Apa kalau yang di atas apa kalau gagal itu error ya. Oke, mana icon error, sip, kita simpan. Nah ininya udah kita buat, tinggal kita buat di bagian controller home sini. Nah jadi kan apabila actionnya simpan, nah maka itu. Nah terus kita buat lagi else if. Kita copy aja yang ini ya biar cepat, sampai sini copy, berarti pastekan sini. Nah ininya mana, oke, bablas ya. Nah tutup dulu supaya nggak merah. Actionnya hapus, berarti sini hapus. Nah terus kita buat data juga, ini copy aja sampai sini biar nggak ngetik ya, paste, berarti di sini ID kategori ini samakan dengan di database ya, database ini namanya ID kategori supaya kita nggak buat lagi. Di sininya ID ya, ID. Nah, terus ini kita ganti jadi hapus kategori, Nah simpan dulu, kita ke model, kategori model, lalu buat sebuah metode sini public function hapus kategori. Nah ininya $data. Nah gitu ya, simpan dulu. Nah, terus di sini kita buat sebuah konekin dulu ke database-nya. Nah ini saya copy aja yang ini ya, $a ini copy sampai sini. Mana kopinya, ini ya, salah, mana ini, Ctrl C, terus kita pastekan di sini. Nah ininya oke, seperti ini. Terus kita buat sebuah variabel SQL, ini bebas variabel mau apa juga ya. Nah untuk hapus data tinggal gini aja, $a delete. Nah apa yang di delete yaitu ID, gitu ya. Nah, bukan ID ya, tapi di sini data, gitu. Nah, terus kita buat sebuah kondisi apabila if SQL. Nah, artinya apabila data berhasil dieksekusi, maka kita ini copy aja sampai sini ya, if ini sampai sini nggak apa, Ctrl C, lalu kita pastekan yang ini, Ctrl V, simpan, data berhasil gagal. Oke, kita coba dulu apakah project ini berhasil atau tidak gitu ya. Nah kita buka di bagian sini, refresh, saya mau hapus mainan, klik ya, data berhasil dihapus. Oke, mainan sudah terhapus ya. Makanan saya hapus ya, lanjutkan. Oke, makanan sudah terhapus. Nah, coba hapus lagi ya, lanjutkan. Oke, data berhasil dihapus, sip. Nah sekarang kita buat sebuah tombol ubah. Nah, tombol ubah ini saya menggunakan pakai modal ya. Silakan teman-teman buka di bagian view kategori di sini. Nah, scroll paling atas, cari bagian modal ini. Kita copy dari sini sampai dengan sini, Ctrl C. Terus kita pastekan di bawahnya. Kita kasih komentar dulu ya, Ctrl/ begini, modal edit. Nah, enter lagi, Ctrl/ modal edit. Jadi kita tahu, oh ini modalnya punya edit, ini modalnya punya simpan ya, modalnya simpan. Nah, tambahkan lagi ya supaya ini modal simpan. Nah, sip, pastikan di sini simpan. Nah
bagian modal edit ini kita ganti ID-nya. Nah, ID ini kita ganti jadi ID edit. Nah, gitu ya. Save. Terus ininya kita ganti jadi edit data. Oke. Nah, setelah itu kita panggil dulu si tombol ubahnya di sini. Ya, di bagian button ini. Oke, sekarang kita coba masukin data apa aja yang akan diedit di dalam modal ya, di dalam modal. Nah, di sini di bagian button kita tambahkan data toggle. Ini biar bisa dibaca di dalam biar bisa dipanggil si ininya, si modalnya. Nah, contoh kayak tambah data nih. Mana, oh database ya, database ini ya, kita copy aja yang ini, copy ya, database toggle modal. Nah, ini pastikan tapi bukan modal ya, ya modal, sorry. Data target sini, data BS target, bener nggak? Coba data BS target. Nah, targetnya apa tadi, ID-nya itu pagar edit ya, kalau nggak salah edit. Coba kita simpan dulu, kita jalankan projectnya, refresh, ubah data. Nah, edit data kategori. Oke, sudah. Selanjutnya kita lempar datanya yang akan diedit di dalam modal. Nah, di bagian mana? Di bagian, saya agak lupa ini. Oke, di bagian sini, di sini aja lah, di sini supaya ini. Nah, kita ketik data ID. Nah, apa nih ID-nya? Kita echo di sini. Mana ini ya? Ini mah hapus ya, sorry, bukan di sini, ini hapus. Ini tombolnya hapus. Nah, di sini nih, di tombol edit, sorry, pas kasih ini. Nah, isi ID kategori. Nah, terus data lagi, data kategori, isinya apa gitu. Echo. Nah, $isi kategori. Nah, sip ya. Nah, sekarang, nah ini datanya sudah kita buat sebagai data ID, isinya ID kategori, data kategori, isinya kategori. Nah, sekarang kita buat di dalam jQuery-nya ya. Nah, sekarang silakan teman-teman scroll ke bawah. Nah, sorry, sebelumnya kita tambahkan dulu kelas ya. Mana kelas? Ini kelas kayak sini ya. Tambahkan kelas edit. Nah, sama kayak yang ini hapus, ini juga edit. Simpan, scroll ke bawah. Kita buat sebuah function sini. Sama ya, $dokumen. Nah, titik on klik. Terus apa yang diklik? Edit function. Nah, kita tes dulu alert tes data gitu aja. Coba refresh. Nah, ini udah ya, tes data. Jadi udah berhasil sini. Nah, oke, sekarang kita tampung atau kita buat sebuah variabel ID sama dengan this data ID. Nah, bisa menggunakan ini atau juga bisa menggunakan tadi itu ATTR ya. Nah, sama aja. Jadi ini fungsinya untuk mengambil data ID. Nah, gitu. Terus kita buat juga var kategori. Kategori sama dengan this data. Nama datanya ini tadi apa? Data mana data? Data kategori. Nah, data kategori. Nah, gitu ya.
sorry, tadi ini penjelasan ini yang data ID ini kita ambil dari data ID yang kita buat di sini nih. Nah, di sini data ID. Sorry ya. Nah, gitu. Di data ID. Oke, sip. Setelah ini kita coba alert dulu ya, alert lagi. Nggak apa-apa ya, alert. Kita coba ambil kategori. Nah, berhasil atau enggak? Simpan di refresh ini. Saya ngambil yang bagian alat mandi, ubah. Nah, ini udah ambil ya alat mandi. Nanti alat mandi ini akan disimpan di sini gitu, ditampung di sini gitu. Sip ya. Ini ubah minuman. Nanti data minuman ini kita lempar di dalam text box ini, input box ya. Nah, setelah begini kita buat $. Nah, ini kita tampung dulu body edit. Nah, body edit ini dari mana? Body edit ini coba kita scroll. Di sini nih ya, di bagian body. Nah, di sini nih, modal edit, kita kasih ID apa di sini? Body edit. Oke. Setelah kita buat body edit ini, kita scroll di bagian sini. Nah, kita karena menampung sebuah ID ya, kita tambahkan aja di sini input tipe text. Ini nanti kita hidden di sini. Kelasnya nanti ini ya, ID kategori gitu ya. Nah, di sini ID-nya ini, ID kategori ini kita tambahkan edit gitu. Nah, supaya nggak sama dengan yang kategori yang simpan ini gitu, yang tambah data ya. Nah, di sini kita tambahkan kategori edit, yang ini kita tambahkan ID kategori. Oke. Kita simpan. Nah, sekarang kita tampung dalam ID kategori. Nah, mana di bagian sini mana? Oh, panjang ya. Nah, di sini ya. Pagar ininya nggak begini ya, tapi begini, pagar ID kategori baru begini. Nah, titik file isinya apa? ID. Nah, ini copy aja supaya nggak capek, copy paste ID-nya di sini, kategori edit ya tadi, kategori edit. Nah, coba kita coba apakah berhasil atau enggak. Silahkan disimpan, kita refresh projectnya, ubah. Nah, ini kebalik ya. Sorry, karena ininya bukan ID tapi kategori. Kategori. Nah, simpan, refresh, ubah. Nah, ini alat mandi, ubah minuman. Nah, ini ID, ininya nanti kita hide ya, kita hidden supaya nggak kelihatan. Nah, kita hidden dulu si bagian ID yang di atas itu. Mana tadi itu ya. Nah, ini ya, kelas kita kasih D strip non, D non ya. Ini D non ini punyanya Bootstrap ya, jadi kita nggak dihilangkan si inputnya, padahal di sini ada sebenarnya, tidak dilihat aja gitu, itu denon. Nah, setelah begini kita buat sebuah function on click, jadi kita tambahkan simpan edit ya. Nah, tambahkan aja edit sini. Nah, oke. Kita buat sebuah metode di bawahnya lagi sini, function simpan edit. Kita simpan. Nah, setelah kita membuat sebuah function edit, lalu kita tampung juga ininya ya, var ID ya, ID terus $ ini ID kategori. Nah, ini isinya file. Nah, simpan
var kategori sama dengan dolar ini kategori strip edit. Nah, gitu ya. Titik val. Nah, ini samakan dengan yang di sini ya, yang ID yang di dalam modelnya itu. Setelah ini kita buat sebuah Ajax ya. Copy aja yang atas ini biar nggak ngetik-ngetik lagi. Ajax ini sampai dengan mana? Sampai dengan bawah aja ya sini. Terus sampai penutupnya mana? Warna kuning berarti saya warnakan di sini. Nah, ya kita copy aja yang atas ini dolar Ajax sampai sini, copy terus pastekan di dalam sini, paste, simpan. Nah, ini proses. Oke, kita edit ya. Ini datanya ID terus X ininya apa, kategori ini samain aja main di database ini kategori ya, ID kategori. Nah, ID kategorinya kita buat kategori. Oke. Actionnya simpan edit, simpan. Nah, jika berhasil dan dana ini sama aja ya kayak ini, data berhasil disimpan gitu. Ini data gagal disimpan, simpan dulu. Nah, kalau udah buat ini, kita buat sebuah kondisi di controller sini. Nah, tambahkan else, masih di proses kategori ya, else if. Nah, ini copy aja di sini, yang ini copy pastekan di sini. Nah, biar nggak ngetik, ininya kita ganti simpan edit ya. Ini sesuaikan dengan action yang ada di jQuery di Ajax ini, simpan edit. Nah, gitu. Oke. Nah, silakan disimpan projectnya. Nah, setelah begini kita buat sebuah data. Ini saya copy aja yang atas, kita pastikan di sini ID kategori. Nah, bukan ID dulu ya, tapi di sini langsung kategori. Kategori. Terus get postnya kita kasih kategori. Nah, terus di bagian sini di bawahnya kita pakai $ID sama dengan this request get post. Nah, ID kategori. Nah, gitu ya. Ini samakan aja ID kategori, enggak ID aja. Simpan. Nah, setelah begini kita panggil modelnya. Ini saya copy aja yang ini, pastikan sini this model, kita buat method edit kategori. Nah, data di sininya ID dulu, baru di sini $data. Nah, karena where ya, nanti where-nya ini berdasarkan apa kita edit ya, simpan. Lalu kita buat metode ini, edit data di dalam model kategori model ya. Di sini public function, terus kita kasih $ID dan $data di sini ya. Terus kita tutup dulu ininya. Nah, saya copy yang bagian tabelnya, copy pastekan sini. Nah, setelah begini kita buat sebuah variabel SQL sama dengan $update. Nah, update apa yang diupdate, data. Terus berdasarkan apa? Di sini ID kategori, berdasarkan kategori. Di sininya berarti kita kasih $ID gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita simpan, kita copy lagi yang bagian if sampai sini karena sama datanya. Oke, simpan. Sekarang kita coba buka projectnya, refresh. Saya mau edit nih alat mandi ini jadi alat mandi dewasa gitu ya. Ubah alat mandi dewasa. Kita simpan. Good job, data berhasil disimpan. Oke. Nanti sudah terupdate. Minuman kita update lagi ya, minuman anak-anak. Oke, simpan. Oke, sip. Nah, kita sudah berhasil membuat tombol hapus dan tombol update
ubah ya di dalam kode Igniter 4 menggunakan jQuery. Oke, sampai sini dulu video pembelajaran kita menggunakan framework kode Igniter 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah next video kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.